Apa yang bisa lakukan hanya membuat cahaya, membuat cahaya, membuat cahaya. Itu saja. Dan dia nggak perlu untuk memerangi kegelapan. Mereka datang ke sini ingin mencari jati diri. Tapi lama-kelamaan ternyata bukan jati diri yang ingin dicari. Tapi ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik. Ingin mungkin setelah datang ke sini ingin kaya, ingin sukses, dan lain sebagainya. Salam cerdas selaras para pecinta Hyang Welu TV dan para tandapan semuanya di mana saja berada di alam semesta ini, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Yang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semua yang selalu mengangkat hampir semua persoalan kehidupan dalam tataran dan dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan yang paling baik kali ini, Hyang tampil bersama istri Hyang, Bunda Niang Rosa Hamiza, wanita tercantik di dunia akhirat. Karena cantiknya, sampai-sampai Hyang tak berani menoleh sedikit pun kepadanya. Hanya karena takut terpana oleh kecantikan dan keagungan cintanya. Istri tercinta, Rosa Hamiza Az-Ziha. Salam satu hati para tandapan dan Hyang Weldo lover di mana saja berada. Hampir setiap orang yang mencoba menghubungi saya, Hyang Weldo, baik melalui kolom komentar yang ada di bawah setiap konten video di channel YouTube Hyang, atau melalui WA admin channel, atau melalui langsung datang ke tempat di mana Hyang berada, mereka semua hampir mengatakan keluhan yang senada. Ada sesuatu yang sedang melanda di dalam kehidupan saya, atau lebih tepatnya di dalam diri saya. Dan saya sangat membutuhkan bantuan seseorang seperti Anda. Dapatkah Hyang Weldo membantu saya membebaskan dari masalah yang saat ini sedang saya hadapi? Saya, Hyang Weldo, seringkali mendapatkan telepon atau WA yang semacam itu, sehingga Hyang sering sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hampir serupa untuk mereka jawab. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan Anda? Apakah Anda sedang dilanda oleh sebuah krisis atau sebuah perpecahan? Apakah keadaan kesehatan Anda yang semakin buruk dan tak seorang pun bisa menyembuhkan Anda? Atau rumah tangga Anda yang sedang diambang kehancuran? Dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki jawaban yang sangat spesifik. Seperti misalnya keluhan Mbak Veronica yang merasa bahwa ia berada di dalam langkah yang keliru antara pekerjaan dengan kehidupan personalnya. Tetapi Veronica tidak mengetahui mengapa. Bahwa Veronica saat ia memikirkan masa depannya, ia merasa ketakutan dan hatinya dipenuhi oleh ketidakpastian. Jika dilihat secara struktural, keberadaan manusia yang tritunggal, 3 dalam 1, seperti raga, jiwa, dan ruh, tidak jauh berbeda polanya dengan keberadaan sebuah mobil dan mesinnya dengan seorang driver yang tengah mengendarai mobilnya yang sedang meluncur di jalan raya. Sebelumnya, semua manusia dalam kehidupan awalnya bagaikan mobil yang sedang berjalan sendiri tanpa adanya sopir atau driver, dikarenakan mesinnya yang dihidupkan. Sebuah mobil bisa berjalan sendiri apabila mesinnya dihidupkan dan presnelangnya dimasukkan. Sekalipun tanpa sopir, mobil bisa bergerak kemana-mana. Tentunya,
Bisa dibayangkan jika mobil berjalan sendiri tanpa adanya sopir, tanpa adanya sang pengendali, maka mobil bisa bergerak tanpa arah, maka akan terjadi banyak benturan dan kecelakaan. Begitulah keadaan manusia yang sebenarnya, yang bergerak dan berjalan kemana-mana tanpa adanya pengendalian dari dirinya yang sebenarnya. Manusia bergerak dan berjalan kemana-mana lebih banyak digerakkan oleh nafsu dan egonya sendiri. Bagaikan mobil yang bergerak tanpa kendali sang driver, maka akan terjadi banyak benturan dan tabrakan. Jika mobil sudah banyak mengalami kehancuran, barulah mulai muncul pertanyaan, sesungguhnya siapa supir atau sang pengendali yang sebenarnya? Siapakah sesungguhnya yang sedang mengendalikan diri dan kehidupanmu saat ini? Keinginan-keinginanmu kah atau ketakutan-ketakutanmu? Nafsu-nafsu dan egomu kah atau dirimu yang sebenarnya? Hampir setiap orang yang berhasil menemui Hyang selalu memohon kepada Hyang untuk mengatakan dan menunjukkan kepadanya siapakah dirinya yang sebenarnya. Atau paling tidak memohon kepada Hyang untuk memberikan bimbingan kepadanya bagaimana caranya menemukan dirinya yang sejati, dirinya yang sebenarnya. Siapakah dirimu yang sebenarnya? Apakah kamu semua telah mengenalinya? Apakah mengenali dirimu yang sebenarnya cukup hanya dengan mendengarkan pencerahan-pencerahan? Atau hanya membaca buku-buku spiritual saja? Tidak ada yang dapat kamu kenali tentang dirimu yang sebenarnya hanya dengan mengandalkan mata dan telingamu untuk mendengarkan pencerahan atau membaca buku-buku spiritual. Kecuali hanya sekedar sebuah pemahaman saja. Dan hampir semua manusia belum mengenal dirinya yang sebenarnya kecuali hanya sekedar sebuah pemahaman. Dan setiap orang hanya memiliki pemahaman-pemahaman subjektif belaka, sebagaimana yang lainnya yang selalu berbeda pendapat tentang jati diri. Sesungguhnya sangat mudah untuk mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Salam cerdas selaras, para tandapan semuanya. Pada saat kamu mampu melihat dirimu dalam kemurniannya tanpa adanya campur tangan pikiranmu dengan seluruh pengetahuan yang ada di dalamnya, yang bebas dari waktu konsepsional yang temporal, maka pada saat itulah dirimu yang sebenarnya memperlihatkan dirinya di dalam cahaya kesejatiannya. Begitulah, sangat mudah bukan? Melihat dirimu sebagai dirimu yang sebenarnya dan bukan seperti apa yang kamu sangka dan kamu pikirkan. Namun, secara praktis, faktanya tidak sedikit para pelaku spiritual yang mengalami kegagalan dalam menemukan siapa dirinya yang sebenarnya dan tergelincir ke dalam praktek-praktek supranatural yang mulai tertarik dengan daya-daya kekuatan tertentu yang rendah dimensinya yang mereka sebut sebagai kesaktian-kesaktian supranatural. Tak mempan dibacok, tak hangus ketika dibakar dalam api, atau tergelincir mulai mengejar kekayaan duniawi melalui praktek-praktek spiritual dalam dimensi infra yang rendah dan profan. Pada awalnya, mereka datang ingin mengetahui dan mengenal siapa diri sejatinya. Dalam pencarian jati diri, tidak ada pengetahuan apapun yang bisa kamu dapatkan untuk menggemukkan dan memperkaya pikiranmu dengan segala pengetahuannya, kecuali hanya sebuah proses penghancuran terhadap dogma-dogma dan konsepsi-konsepsi tentang Tuhan, diri sejati maupun tentang kenyataan itu sendiri yang ada di dalam pikiranmu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika orang-orang mulai menyadari pentingnya pengetahuan dan laku-laku spiritual adalah sesudah mereka mengalami berbagai macam krisis kehidupan, seperti mengalami kehancuran ekonomi, bangkrut dari bisnis, sakit yang tak tersembuhkan,
patah hati atau mengalami kehancuran rumah tangga, pengkhianatan yang mengakibatkan kepedihan, dan penderitaan yang tak berkesudahan. Bagi Hyang, semua pengalaman hidup yang beraneka ragam merupakan bagian dari perjalanan spiritualmu sendiri yang harus kamu alami agar kamu menyadari di mana dan apa penyebab dari semua kejadian yang kamu alami, baik dalam suka maupun dalam duka. Namun, laku spiritual bukanlah jalan yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan secara cepat terhadap segala krisis dan penderitaan yang sedang kamu alami. Laku spiritualitas hanyalah sebuah jalan untuk menolongmu agar keluar dari masalah yang sedang kamu alami dengan cara keluar dari keterlibatan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh pikiranmu, dengan cara melakukan meditasi untuk mencapai keheningan yang sebenarnya, menjauhkan diri dari goncangan yang sedang melanda jiwa dan kehidupanmu. Sehingga dengan demikian, kamu akan mampu mengendalikan dan mengarahkan pikiranmu ke wilayah yang positif. Dan pada akhirnya mampu menonaktifkan pikiranmu dari seluruh kegiatannya untuk mencapai keheningan. Diam. Diamlah. Heninglah. Diam tanpa terlibat dengan pemikiran. Dan jangan melakukan upaya apapun. Karena yang berupaya akan terikat. Dan kemerdekaan hanyalah bagi mereka yang tidak melakukan usaha apapun. Pemikiran hanyalah membuat semuanya menjadi kabur dan tidak akan pernah memunculkan cahaya yang sebenarnya, kenyataan yang sesungguhnya. Berhentilah berpikir, karena kedamaian ada di balik pemikiran dan pengupayaan. Karena mencapai keheningan bukanlah kegiatan ataupun pengupayaan. Itulah sebabnya mengapa menjaga untuk tetap senantiasa hening adalah kunci rahasia untuk membuka gudang cinta dan kedamaian. Melakukan transformasi terhadap diri dan kehidupanmu barulah dapat kamu lakukan sesudah kamu berada di level hening. Sebagaimana seorang pelukis kreatif barulah bisa melukis dengan baik sesudah mendapatkan kanvasnya putih bersih tanpa gambar apapun. Itulah keheningan. Mencapai keheningan bukanlah sebuah upaya, hanya diam. Tidak berpikir sama sekali. Tidak melakukan penilaian apapun. Hanya diam. Hening. Tidak ada dialog apapun. Kill your mind. Penggalah kepalamu. Lawanlah pikiranmu. Jadilah kesatria. Jangan biarkan pikiranmu menjajah dan memperbudakmu. Semua penderitaan dan kepedihan adalah akibat dari ketidakmampuanmu membebaskan diri dari cengkeraman dan ketergantunganmu terhadap pikiranmu sendiri. Semua laku spiritual yang kamu jalankan seharusnya membuat pikiran dan egomu tidak berdaya karena kehilangan kekuatan dan pengaruhnya terhadap kedaulatanmu sendiri. Bukan malah sebaliknya, laku spiritualitas yang kamu laksanakan hanya membuat pikiran, ego, dan nafsu-nafsumu semakin kuat dan semakin berdaya karena setiap saat kamu memberi makanan yang bergizi kepada pikiranmu. Karena kamu belajar spiritualitas hanya demi kebutuhan pikiranmu semata. Ingin mencerdaskan pikiranmu saja. Pikiranmu yang telah merampok seluruh pengetahuan dan laku spiritual yang sedang kamu lakukan dipakai sebagai kekuatan yang semakin membuat pikiranmu semakin berkuasa dan berdaulat atas diri dan kehidupanmu. Salam cerdas selaras semuanya. Lakukanlah kebaikan sebisa yang kamu lakukan. Jangan memaksakan diri apalagi berambisi. Dan jangan berbuat kebaikan karena ada pamrih dan ada tujuan sepihak. Karena kamu akan terikat oleh keinginanmu tersebut.
dan akan kecewa jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, sehingga membuatmu marah-marah dan menciptakan fitnah yang merugikan banyak pihak. Memfitnah orang yang kamu anggap telah merugikanmu dan menghasut yang lain agar ikut membenci dan menjauhinya. Lakukanlah yang bisa kamu lakukan. Semua yang kamu lakukan akan kembali kepada si pelaku, apakah itu baik atau buruk. Siapa yang menyebarkan keburukan dan kejahatan, maka dia sendiri yang akan menuai hasil atau buahnya. Bersungguh-sungguhkah kamu dengan cintamu? Karena semua pernyataanmu tentang cinta akan diuji ketulusan dan kemurniannya. Dan bukan cinta yang sebenarnya yang keluar dari mulutmu dan pikiranmu, jika kemudian berubah menjadi sebuah kebencian dan melakukan pengkhianatan, fitnah, dan menghasut. Ternyata bukan cinta yang keluar dari kata-katamu dan dari kebaikan yang kamu lakukan. Bukan cinta yang kamu lakukan, kecuali hanya ingin memilikinya dan menguasainya. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka tidak akan muncul kebencian dari dalamnya. Kebencian hanya muncul dari para pedagang cinta yang merasa dirugikan dagangannya karena modal yang dikeluarkannya tidak memberikan keuntungan apapun baginya. Jangan berkata dan berjanji apapun jika kamu tidak mampu melaksanakannya. Karena setiap kata dan janji yang kamu ucapkan akan teruji kebenarannya. Apakah kata-kata dan janji yang kamu katakan itu datangnya dari hatimu yang bersih atau hanya dari nafsumu yang penuh dengan pamrih, maksud dan tujuan tertentu? Sudah benarkah keyakinan dan pengetahuanmu? Mengapa kamu mencari seorang guru yang kamu anggap terbaik? Kamu yang memohon seseorang untuk menjadi gurumu atau seseorang yang memohon kamu untuk menjadi muridnya? Mana yang benar? Bersungguh-sungguhkah kamu berguru pada seseorang karena ingin mengenal jati dirimu? Karena kesungguhan yang kamu ucapkan akan teruji untuk mengetahui sesungguhnya apa yang sedang kamu cari dalam berguru atau dalam melaku spiritualmu. Kamu benar-benar ingin mengenal dirimu yang sejati atau hanya menginginkan adanya kelimpahan harta dan benda, atau hanya sekedar mencari kesaktian dan daya-daya kekuatan supranatural tertentu? Itulah yang kemudian akan membuatmu kecewa karena tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan dan kamu inginkan. Kamu kecewa sangat karena laku spiritual tidak memberikan perubahan apapun dalam kehidupanmu. Apakah dengan menemukan jati diri bisa mengubah kehidupanmu yang krisis menjadi lebih baik, yang sakit bisa sembuh, yang bangkrut bisa bangkit kembali, yang dikhianati pasangan hidupnya bisa kembali rukun? Tahukah kamu apa itu jati diri? Dan apa untungnya mencari diri sejati, sedang yang kamu butuhkan saat ini adalah sembuh dari sakit yang sudah lama menjangkiti dirimu? Apa untungnya kamu mencari jati diri, padahal yang kamu butuhkan saat ini adalah membayar tagihan hutang-hutangmu yang selalu menekan dan mengejar hidupmu? Apa untungnya kamu mencari jati diri, padahal yang kamu butuhkan saat ini adalah uang, harta, dan kelimpahan kekayaan? Apa untungnya kamu mengenal jati diri, padahal yang kamu butuhkan saat ini adalah menyelamatkan keutuhan rumah tanggamu yang sedang ada di ambang kehancuran? Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Tentu saja semua pengalaman hidupmu yang beraneka ragam, yang penuh dengan suka dan duka, penuh dengan kepedihan, kegagalan, dan kesenangan sesaat, adalah merupakan bagian dari proses perjalanan spiritualmu yang harus kamu alami agar kamu dapat menyadari di mana kesalahan dan keterikatan itu bersumber dan berasal, yang menjadi penyebab semua kejadian yang harus kamu alami.
Namun demikian perlu diketahui bahwa jalan spiritualitas bukanlah jalan yang bisa kamu gunakan untuk melakukan perubahan dalam kehidupanmu secara cepat. Laku spiritualitas bukan untuk menjawab dan memenuhi setiap keinginan dan harapan-harapanmu. Justru sebaliknya, laku spiritualitas hanya ingin mengajakmu untuk melenyapkan semua keinginan dan harapan-harapanmu yang hanya akan membuatmu semakin menderita karena kekecewaan-kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Laku spiritualitas hanya jalan bagimu untuk mengenal dirimu yang sebenarnya, dengan jalan mencapai keheningan, sehingga kamu dapat melihat dirimu dan kenyataan hidup ini dalam kenyataan yang sebenarnya, di luar prasangka dan dugaanmu semata. Laku spiritualitas hanyalah jalan bagimu untuk menemukan cahaya dan bukan bayangannya. Namun banyak di antara kamu yang salah dalam melangkah. Bukan cahaya lagi yang kamu cari, melainkan hanya bayangan-bayangannya saja. Bukan lagi kesucian, kemurnian atau cahaya kesejatian yang kamu cari, melainkan kesenangan duniawi, harta benda dan kesaktian-kesaktian tertentu. Jika kamu memilih mengejar bayanganmu, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun jika kamu sungguh-sungguh mencari dan mendekati cahaya, maka kamu akan mendapatkan kedua-duanya. Temani yang with love, bye. Selaras. Iya. Ya, salam rahayu. Iya, rahayu. Ini pagi-pagi sekali sudah datang Iya. ke Padepokan. Hmm. Dari siapa namanya? Nama saya Nawari. Nawari. Ya, Nawari. Nawari. Dari Bangkalan, Burneh, Desa Desa Cumpu. Nah, Pak ini Subairi. Subhi. Subairi. Subairi. Juga dari Desa Bekadung. Oke. Gimana perjalanan dari Madura ke sini atau memang tinggal di Surabaya? Saya dua-duanya saya tempati, Madura juga Surabaya. Surabaya juga. Sama orang tua. Tapi yang membuat saya itu terpikat, termotivasi untuk ke sini itu Bagaimana? bukan karena apa, bukan karena ingin untuk bertanya atau ini, tidak. Karena ada rasa cinta di dalam diri ini, menemukan sejati cintanya beliau gitu, yang selama ini terpendam, yang sulit untuk dicerna oleh panca indera akan manusia secara umumnya gitu. Ya, awal mulanya itu kemarin saya tuh lihat YouTube konten-kontennya itu dari Mas In juga Mas Ainun Najib gitu. Akhirnya saya itu menyimak semuanya itu, ternyata sulit untuk masuk ke ranah cinta. Sehingga di situ banyak orang-orang yang selalu mengandalkan suatu pengetahuannya untuk ingin mengoreksi pengetahuan yang lain. Seperti apa yang kita dapat, meskipun itu sedikit, kita diwajibkan untuk mengamalkan, untuk bisa masuk ke dalam ranah kerohanian yang tanpa pamrih. Tapi saya tuh lari ke diri ini dan juga kepada beliau gitu. Siapa beliau itu? Ya, jenengan. Ya gitu, jenengan gitu, bukan siapa tapi jenengan. Menyatukan rasa cintaku kepada Sang Pencipta yang tiada batas, dan juga menyatukan apakah cinta ini bisa menyatu dengan cintanya beliau kepada sang alam gitu. Sehingga saya tuh masuk dengan keheningan cinta, masuk ternyata aku mendapatkan. Nah gitu, ternyata beliau itu sudah tidak terikat lagi daripada dogma. Beliau sudah terbebas dari semuanya. Dalam artian saya dalam artian saya tuh mengatakan beliau ini sudah keluar dari lapangan cetak catur, hitam dan putih biru. Nah, terus saya tuh melangkah ke depan lagi, di mana beliau ini? Terus saya keluar dari itu, ternyata beliau keluar dari kotak catur itu sendiri. Ternyata disitulah aku menemukan cinta beliau. Tiada melihat ini suku ini
sana sini, sudut manapun tidak ada. Yang ada hanya kekosongan dalam cinta itu sendiri. Karena kosongan itu yang meliputi semuanya. Akhirnya setelah pagi saya nelpon beliau, ayo Telur ikut saya, ini ada mutiara terpendam. Nondi wis ta melok ta, sing penting sampean itu ojo gawa apa-apa koyo wong ihram. Ya akhirnya saya itu sampai lupa untuk sarapan gula gak keinginan, saking kepingin rindu ya, rindu itu seperti itu. Saya itu kata nenek saya gitu, Jung ingat ya, bila kelak dirimu ingin suan kepada orang-orang yang dikehendaki yang kuasa, yang dicintai maksudnya itu, sebelum berangkat Fatihah dulu agar kamu itu gampang untuk ditemui. Akhirnya saya Fatihah dulu, ada respon getaran kayak maaf ya, mungkin kalau bahasa saya itu merinding gitu. Itu berarti jawaban beliau itu mungkin ada di sana. Saya yakin. Akhirnya saya berangkat Bismillahirrahmanirrahim dengan lillah, dengan asma Allah, dengan syukurillah karena bismillah gitu. Nyampe sini di gerbang lama saya menangis, ya Allah begitu banyaknya saya dosa sehingga beliau menutup pintunya. Ya gitu. Alhamdulillah saya tahu saya salah ya gitu. Di dalam kehidupan ini saya banyak tidak bersamamu, saya selalu menduakanmu, sedangkan engkau itu selalu menanti penuh dengan cinta kasih dan rindu. Tapi kenapa diri ini kok gitu ya Allah ya gitu. Sehingga jangankan engkau, ciptaanmu pun ini menutup pintunya. Malu saya, gimana caranya itu? Fatihah lagi merenung. Akhirnya beliau Mas ini langsung buka pintu gitu. Sehingga saya itu masuk ke dalam, saya itu merunduk kepala dan meneteskan air mata, tapi saya tahan kayak anak ya. Terima kasih Allah udah nyampe sini. Tapi tapi di dalam cabongan tadi dulu itu saya itu merasa apa ya, beliau jenengan itu menguji saya itu. Menguji gimana? Saya ngomong ke Mas, saya melihat dari sejak tadi, saya tuh gak melihat sampean Mas. Saya melihat beliau meminjam raga sampean dengan centilan sedikit. Tamu ini sebenarnya apa yang dituju? Apa yang saya yakin di situ. Terus beliau tuh senyum, Mas ini senyum gitu. Terus saya bukan ditanya, dia tuh bercerita sebenarnya orang yang bisa mengerti beliau dalam inkarnasinya di dalam meditasi. Saya yakin orang itu pasti mempunyai spiritual. Ya, saya jawab itu. Beliau itu inkarnasi kalau dari Bali, apa Bali itu Hindu ya saya gitu. Ya, itu inkarnasi Siwa, menaikkan Siwa. Karena Siwa itu memang seperti itu, menutup gitu. Hanya itu yang membuat saya itu kesini, tidak ada unsur apa gitu. Ya selebihnya saya itu minta restu dari jenengan dan sekeluarga gitu untuk kedepannya hidup saya, semua keluarga saya selamat senantiasa penuh dengan cintanya Allah. Terjadilah apa yang menjadi kehendak semua manusia yang memang baik dan sealiran dengan kehendak Tuhan. Sudah lama mengikuti channelnya ya? Enggak, cuma kemarin aja. Baru kemarin iya, saja. Lewat tinggi gitu. Langsung tersentuh. Enggak nyelidiki dulu. Ya nyelidikin sebentar gitu, tapi saya tuh udah gak ke sana. Saya tuh memfokuskan cintanya dulu. Karena bagi saya tuh gini, ya. Bila saya tuh fokus ke pengetahuan, saya yakin kok gak ada manusia itu yang gak tahu selama ia masih hidup. Tapi bagi saya, siapa di antara mereka semua yang berani mempraktekkan sampai kepada dari awal mula pengetahuan sampai kepada titik kerohanian yang tanpa pamrih. Saya yang cari itu. Ternyata yang itu udah nyampe di sana itu. Dan dengan keyakinan sampai datang ke sini. Iya, betul. Mungkin hampir semua orang bukan hanya sekedar keyakinan, sampai baru lihat satu kali sudah yakin. Ada orang yang sudah berkali-kali melihat kontennya ya, yakin dan merindukan yang mereka datang dengan kesungguhan dan lain sebagainya. Ya.
banyak diantaranya. Mereka datang dan yang dipilih menjadi gurunya, mereka mengikutinya. Ya. Tapi tidak sedikit dari mereka kemudian lupa pada perjalanan spiritualnya. Banyak yang namanya perjalanan spiritual itu dibilang susah, yang nggak susah, dibilang nggak susah ya agak susah. Karena kadang-kadang orang tidak tahu kalau dalam perjalanan spiritual itu banyak sekali godaan-godaan, gangguan-gangguan atau ujian-ujiannya. Yang ujiannya berbeda dengan yang lainnya. Yang membuat mereka jatuh kembali dalam persoalan-persoalan dualitas. Hitam dan putih itu lagi ya. Iya, mereka sudah mengikuti di sini. Begitu ada berita, ada katakanlah sesuatu yang tidak baik yang dia dengar misalnya, entah itu tentang yang atau tentang apa saja, jatuh lagi. Seharusnya mereka kan datang, sebelum datang ke sini harus berpikir kritis. Iya, betul. Siapa yang begitu ini, ya kan? Dan nggak bisa melihat yang itu dari sisi baik dan buruk, karena itu ukuran-ukuran yang semacam itu ukuran yang nggak jelas. Ya, seperti ukurannya kaya dan miskin. Iya, betul, kan? betul. Orang yang miskin, orang yang miskin melihat yang lebih miskin mungkin dia merasa kaya. Ketika dia melihat orang yang lebih kaya dari dia akan merasa miskin. Jadi ukuran-ukuran dualitas itu nggak bisa dijadikan patokan. Tapi banyak di antara mereka yang kemudian jatuh kembali ke dalam persoalan-persoalan dualitas. Gitu. Ibaratnya mereka kurang total dalam, atau mungkin kurang pengetahuannya kurang lengkap. Nah itu. Mungkin kalau sampean kan baru satu kali lihat punya hiang, ya kan. Padahal saat ini hiang boleh dibilang lagi viral. Ya. Mungkin kalau sampean lihat lagi channel-channel yang lain yang banyak yang mengatakan sesat dan sebagainya. Tapi juga banyak juga yang membela hiang. Dan itu hiang nggak peduli. Ya biarkan mereka berperang sendiri, berdialog sendiri. Apa yang bisa lakukan hanya membuat cahaya. Itu saja. Nggak perlu untuk memerangi kegelapan. Karena dengan adanya cahaya, gelap itu akan hilang dengan sendirinya tanpa perlu diperangi. Itu prinsip yang di sana. Jadi biarkan mereka berkecamuk, bergejolak dalam persoalan-persoalan dualitas. Dan ini kadang-kadang ya memang kita nggak bisa lepas dari proses seperti itu, terutama mereka yang masih dalam perjalanan, berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya belum selesai. Ya, mereka datang ke sini ingin mencari jati diri, ya kan? Tapi lama kelamaan ternyata bukan jati diri yang ingin dicari, tapi ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, ingin mungkin setelah datang ke sini ingin kaya, ingin sukses dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa kalau memang arahnya ke sana, tapi jangan itu dijadikan tujuan utama. Kalau itu yang dijadikan tujuan utama maka akan kecewa. Tujuan utama ya harus mencari jati diri, mencari kejernihan pikiran. Dengan jernihnya pikiran, tenangnya hati, akan muncul gagasan-gagasan yang baik, akan tampak nanti jalan-jalan yang lurus. Kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang baik itu akan muncul. Tapi kalau kita masih gelisah dengan pikiran-pikiran dualitas, kita akan diombang-ambingkan oleh nafsu, sehingga yang sebenarnya muncul itu nggak nampak. Betul. Ya? Iya, yang sebenarnya muncul nggak nampak karena dia terombang-ambing dengan dualitas tadi. Apa ini? Nah, ya kadang-kadang yang mengingatkan mereka untuk bersikap kritis lebih dahulu sebelum memilih seorang guru. Kritis, ini guru benar apa enggak? Dan ukurannya enggak benar salah, enggak bisa. Karena seorang guru tuh enggak menyediakan
nggak menyediakan hal-hal yang bersifat benar salah. Yang ditawarkan seorang guru tuh bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kalau yang ditawarkan guru itu sesuatu yang menyenangkan, mungkin bisa dijual. Ya, mungkin bisa dijual, bisa kita komersilkan. Tapi apa yang ditawarkan seorang guru sejati itu nggak bisa dijual. Karena apa yang ditawarkan seorang guru sejati adalah air kehidupan yang bisa menolong dia dari kematian, yang hanya bisa diterima oleh orang-orang yang hampir mati. Kan air kehidupan ini nggak bisa dilihat oleh orang-orang yang masih punya napas, masih punya kesempatan, masih bisa memilih mana guru yang baik dan mana guru yang tidak. Mereka masih bisa memilih minuman-minuman yang enak. Iya kan? Ya, betul masih bisa memilih mana guru yang enak, mana guru yang terkenal, mana guru yang mereka masih bisa memilih, saya ikut ini. Seperti orang bisa memilih, saya mau minum minuman ini dengan gelas yang cantik, dengan pelayan yang cantik, dengan kedai yang bagus. Ya. Orang-orang haus macam ini kan bisa milih minuman di mana saja. Bisa milih di mall, di restoran, di mana saja dia pilih. Ya. Tapi orang-orang yang hampir mati kehausan dalam perjalanannya di padang pasir kehidupan, apa yang bisa dia lakukan? Air got pun akan dia minum. Kencing onta pun akan dia minum. Kalau itu yang bisa membuatnya hidup. Nah, air got dan kencing onta apa bisa dijual? Tidak mungkin lah secara. Siapa yang mau minum itu? Kalau enggak orang-orang yang terpaksa, kalau enggak orang-orang yang hampir mati. Nah, yang ditawarkan seorang guru tuh barang-barang yang mungkin tidak bisa dikenal oleh mereka. Barang-barang yang baru dikenal bagi orang-orang yang sudah terdesak, bagi orang-orang yang sudah pasrah diri pada Tuhan. Kalau belum, ya itu nggak ada artinya sama sekali, menjijikan dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan-persoalan semacam ini kadang-kadang mereka tidak tahu. Mereka seringkali datang ke tempat-tempat ke guru-guru semacam ini hanya pertama keinginan untuk merubah hidup secara cepat. Padahal kehidupan itu harus dimulai dari dalam. Bagaimana merubah diri kita dari dalam. Yang di luar itu hanya cermin bagi yang di dalam. Kalau kita mampu merubah diri kita yang di dalam, maka yang di luar itu mengikuti. Dia hanya cermin, hanya bayangan kita sendiri. Tinggal tergantung kita ini mengikuti bayangan atau membelakangi bayangan. Nah, iya kan? Betul ya. Kalau kita mengikuti bayangan sampai kapanpun, kejarlah bayanganmu, tidak akan pernah ketangkap. Kesalahannya apa? Kesalahannya karena dia membelakangi cahaya. Ya, sehingga bayangan kita ada di depan kita. Coba kalau kita menghadapi cahaya, bayangan itu akan ada di belakang kita, dia akan mengikuti kita. Nah, sementara orang-orang mereka masih mengejar bayangannya sendiri, masih mengejar keinginannya sendiri. Otomatis ketika mereka mengejar bayangannya akan membelakangi cahaya. Dan sampai kapanpun bayangan dikejar semakin memanjang. Maka jalan satu-satunya adalah berbalik arah, mencari cahaya. Dengan kita mencari cahaya, nggak perlu risau dengan bayangan, dia akan mengikuti dengan sendirinya. Kan seperti itu. Iya. Sementara orang-orang ketika kesini, mereka lupa lagi mengejar bayangannya lagi. Iya, betul. Padahal kesini mau cari cahaya. Mau cari cahaya. Begitu sampai di sini nggak tahu karena persoalan kehidupan tiap hari memukul, menerpa dan lain sebagainya, terjadi perubahan-perubahan secara tidak langsung tanpa disadari. Akhirnya merubah langkahnya. Yang tadinya ingin mencari cahaya, dia mengejar kembali bayangannya.
Akhirnya dia membelakangi cahayanya lagi. Tanpa disadari, mereka jatuh kembali. Ini yang disebut dengan sindrom subuh. Nah, yang menyebutnya dengan sindrom subuh. Karena biasanya subuh itu merupakan saat-saat di mana manusia bangun dari tidur. Itu merupakan gambar saat-saat di manusia mengalami kebangkitan spiritual. Subuh itu merupakan lambang ketika orang bangun tidur, mengalami kebangkitan spiritual. Tapi di waktu subuh ini sangat berbahaya bagi orang yang mengalami kebangkitan. Sangat berbahaya, maka mungkin bagi orang biasa nggak berbahaya subuh itu. Sehingga ada surat yang mengatakan ada surat dalam Quran yang disebut sebagai Al-Falaq. Tahu ya? Iya. Bahwa qul a'udzu birabbil falaq. Ya kan? Di situ katakanlah aku berlindung kepada Tuhan dari subuh. Loh, kita harus berlindung dari subuh. Ada apa dengan subuh? Banyak yang terlihat. Iya, banyak orang yang bangun di waktu subuh, kemudian tertidur lagi, Bang. Dia niatnya mengejar matahari, iya kan? Pada waktu subuh dia bangun melihat fajar, melihat matahari. Ya. Karena dia mungkin terlalu banyak melek di malam hari, kurang tidur, sehingga perjalanannya mengejar matahari terganggu oleh ngantuknya, sehingga dia tidak mampu lagi mengejar matahari. Dia kembali kepada bayangannya, kembali ke tidur lagi. Ini bahayanya subuh itu di sana. Dan pengertian subuh itu bisa diselidiki secara ilmiah juga kenapa nggak boleh tidur di waktu subuh sampai siang. Ya. Tapi secara simbolik seperti itu. Nah, yang semacam itu nggak sedikit. Tidak sedikit mereka datang ke sini beramai-ramai, tapi kemudian tumbang, tang. Betul. Iya, nggak sedikit. Dengan banyak tumbang. Mungkin cara tumbangnya bisa bermacam-macam, karena perjalanan spiritual itu perjalanan yang tidak sederhana. Perjalanan untuk mencari dirinya sendiri, mencari pasal-pasal siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi ketika mereka sibuk mencari pasal-pasal tersebut, terjebak oleh keinginan-keinginan kembali, terjebak oleh harapan-harapan, terjebak oleh ketakutan-ketakutan. Akhirnya kembali ke masalah dualitas. Padahal bayangan itu nggak perlu dikejar. Kalau yang berbicara tentang bayangan, yang disebut bayangan adalah dunia. Jadi dunia itu nggak perlu dikejar. Kalau dia dikejar, semakin menjauh. Bayangan itu kan simbolisasi dari dunia. Jadi apabila kita terus mengejar matahari, terus mengejar cahaya, otomatis bayangan ada di belakang kita. Otomatis bayangan akan mengikuti kita. Dan kita nggak perlu lagi mengejarnya. Dan ketika orang mengejar matahari, mengejar cahaya, kita fokus pada satu kiblat, bukan dua. Sementara orang-orang mengatakan, wah, kita tuh nggak bisa hidup spiritual doang, kita juga harus masalah duniawi gitu. Nah, seolah-olah kita harus fokus pada dua, matahari juga bayangan. Bisa ini? Ya jelas nggak bisa. Ya kita harus fokus pada matahari, pada cahaya, otomatis bayangan itu ada dengan sendirinya. Dia tidak nampak, memang dia ada di belakang kita. Bagi orang-orang yang mengejar cahaya, bayangan itu tidak nampak, tapi dia mengikuti kita. Yang ada cuma cahaya di depan kita. Tapi bagi orang-orang yang mengejar bayangan, sementara dia rindu cahaya, tapi dia juga ketakutan, maka dia tanpa dengan pengetahuannya yang terbatas, dia kejar dunia. Dia kejar semua kebutuhan hidup dalam pengertian yang
dualitas. Padahal yang semua kebutuhan hidup itu sudah ada. Tuhan sediakan. Karena Tuhan mengatakan bahwa aku ciptakan alam semesta ini patuh kepadamu. Dan aku ciptakan kamu agar kamu patuh kepadaku. Nah, manusia seringkali mereka mengejar dunia tapi meninggalkan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, sebaiknya kita memang harus terus-menerus mengejar cahaya. Dunia dengan sendirinya akan mengikuti. Ya, cahaya di sini mungkin yang kita kejar pertama adalah cahaya diri sendiri, jati diri. Yang pada akhirnya kita akan menemukan cahaya yang besar, yang sebenarnya. Kita temukan dulu yang mikrokosmos untuk mencapai yang makrokosmos. Jagat cilik ini harus kita kenal dengan baik. Karena jagat kecil ini merupakan kunci bagi kita untuk mengenal jagat besar yang lebih luas, lebih universal. Dan kita tidak akan bisa mengenal jagat yang besar sebelum mengenal jagat yang kecil. Makanya ada kata-kata, mengenal diri sendiri adalah kunci untuk mengenal Tuhan.